Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kali ini udah masuk materi ke-14, yaitu tentang materinya itu cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Jadi sini kan dijelasin bagaimana kita merujuk itu mengutip suatu pernyataan ataupun data atau yang kata-kata yang akan dikutip dan bagaimana cara menulis rujukannya. Kita buka aja slide-nya. Nah, yang pertama tuh pengertian daftar rujukan itu kan ini catatan atau daftar bahan-bahan dari buku, makalah, majalah sebenarnya agak kurang sih kalau rekomendasi ilmiah. Dia lebih ke surat kabar bisa, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung dalam tulisan. Jadi sini maksudnya mungkin nanti di makalah, di surat kabar atau tulisan lainnya semacam artikel atau apa kan, ada bagian pentingnya semacam data bahwasanya kepiting ini tahan hidup di suhu air berapa, ataupun kepiting ini hidup di suhu seperti apa kan, ataupun dia hidup di ekosistem seperti apa. Itu bisa kalian pakai, kalian kutip, itu dinamakan kutipan atau rujukan. Nah, kemudian ditanya nih, daftar rujukan seringkali digunakan dalam karya-karya akademis karena sifatnya yang terbatas sehingga mempermudah penguji atau penyunting dalam meneliti dan melakukan verifikasi silang. Ini maksudnya kan verifikasi silang ini gini, misalkan kalian penelitian atau PKL mendapatkan keterangan bahwasanya kepiting atau ikan bisa hidup di suhu ini. Maksudnya gini, kepiting atau ikan yang kalian teliti itu dia hidup optimal kan, suhunya tuh sekitar 26 atau 25. Nah, kalian bilang kepiting sama ikan ini bagus hidupnya di suhu 25 sama 24 atau 26 kan. Nanti kalian ini belum ada bukti ilmiahnya, makanya diambil rujukannya punya siapa, misalkan punya penelitian terbaru lah, ataupun penelitian dalam 10 tahun terakhir atau jurnal internasional kan, bahwasanya dia menyatakan juga bahwasanya kepiting atau ikan ini hidupnya bisa di suhu perairan yang sekitar 24-26. Jadi pernyataan yang kalian teliti itu sama dengan pernyataan orang yang pernah meneliti, biarpun tempatnya berbeda. Nah, itu namanya rujukan dan juga sebagai verifikasi silang. Jadi kan, oh kalian ini penelitiannya emang udah betul atau PKL-nya udah betul. Cuman kan kalau kalau S1 ya, kalau S1 emang penelitiannya itu mengulang ataupun bisa meniru ataupun bisa sama dengan materi penelitian yang sudah ada. Jadi kan pasti bakal ada verifikasi silang. Nanti kan sebagian dari kalian beralasan kan, oh kami penelitian baru nih, susah kali cari rujukan atau bukti bahwasanya penelitian ini seperti ini, ataupun tidak susah kali cari pembuktian hasil penelitian OPKL nanti. Pak, nih saya ikannya jarang nih, ikan ini kan nggak ada nih orang sering peneliti nih, apalagi ini ikan endemik lagi cuma ada di Aceh nih, dikit kali yang teliti. Nah, mungkin kalau dikit kali teliti kan coba cari dulu atau apa, nanti kalau nggak ada baru itu termasuk penelitian baru, tapi jarang sih. Karena kan kalau ikannya udah lama hidup atau apa pasti udah ada yang teliti, cuman ya harus lebih giat lagi carinya karena agak susah dibandingkan dengan yang ini ikan yang sering-sering udah umum lah. Nah, itu contohnya kan. Sini untuk pembuatan jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Emang semuanya itu kan, emang rujukannya pasti ada, jurnal ada rujukan, makalah ilmiah ada rujukan, semua emang ada rujukan. Karena kan emang harus ada pembuktian penelitian kita ini. Kemudian lanjut ya. Ini ya. Pengertian daftar rujukan. Rujukan dalam tulisan dapat berupa catatan dalam. Catatan dalam itu namanya in-notes. In-note-nya kayak gini. Jadi kan biasanya kan kalau kita nulis ini paragraf, tiba-tiba ada tulis rumus atau tulis apa kan. Di sini ada yang sebagian nulis 2.1 atau kayak mana. Biasanya kalau di metode ini atau bahan saya ambil ini dia nulis nama nanti. Misalkan punya Odum tahun 2000 berapa, ini punya siapa gitu tahun berapa, itu namanya in-note karena dia di tengah. Kemudian ada
footnote. Footnote itu ya di bawah dia ini. Misalkan kan nanti ada apa gitu tulisan gini ada perlu buat keterangan angka 2 gini, bawahnya ini punya siapa gitu ataupun punya rujukannya siapa yang kalian ambil. Nah, taruhnya di bawah. Tapi kalau endnotes itu dia di kalimat akhir. Misalkan kayak contohnya udah ada paragraf, ada rumus atau apa, habis itu langsung tutup. Habis ini ditutup terus. Itulah yang nyatakan endnote tadi. Duh, maaf, tergeser. Coba ya endnotes. Nah, endnotes-nya tadi di sini nih. Nah, setelah rumus ini langsung selesai dia. Kalau yang tadi kan ini saya potong gambarnya. Setelah ini masih ada kata-kata lagi, poin ini langsung selesai. Itu namanya ini endnote, ini betul footnote, yang ini endnotes. Di sini di dalam daftar rujukan biasanya dicantumkan juga nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Nah, sini kan maksudnya kan tidak biasanya itu di setiap naskah ini kalau dia ngambil rujukan misalkan kalau kita nggak pakai sih, misalkan Odum 2009 ada halamannya dia. Nah, kalau kalian tahu nggak kenapa dia menyarankan kalau kita mengambil sesuatu ya, misal rujukan itu misalkan dari siapa tadi saya bilang Odum 2009, kenapa harus ditulis halamannya? Ada yang tahu nggak apa fungsinya? Gimana nih? Kalau kita belum pakai ini apa namanya, belum pakai halamannya itu, jadi kan di daftar pustaka nggak pakai, di rujukan nggak dipakai. Tapi kalau di yang punya apa ya, punya bahan yang saya ambil ini dia sebaiknya dipakai. Cuman ya ada alasan untuk kita nggak pakai dan ada alasan juga untuk mereka kenapa harus dicantumkan nomor halamannya yang di kalian kutip tuh. Ada yang tahu nggak anak untuk apa dia? Gimana? Atau belum ada yang tahu nih? Oh, kalau belum ada yang tahu kita lanjut aja dulu, nanti kita tanya ulang lagi ya. Nah, kemudian di sini kutipan. Nah, kutipan ini kan ya hampir sama sih kayak rujukan tadi kan. Di sini kalau ini udah sampai materi tentang panduan skripsi yang saya ambil punya FPIK. Nah, di sini keterangannya kalau kutipan tuh dia bagusnya menggunakan gaya bahasa sendiri. Jadi kan misalkan kalian mengutip tuh, ambil di jurnal atau buku atau apa, udah dapat kata-katanya. Nanti kan kalian nggak perlu copy paste persis kayak gitu. Kalian bahasain dengan bahasa kalian yang cocok dengan hasil penelitian kalian. Jadi misalkan nggak mesti sama lah ya, nggak mesti sama kali, tapi juga nggak jauh kali bedanya. Jadi cuma diubah bahasanya sedikit, tapi tetap harus dicantumkan nanti apa namanya, ini punya siapa ataupun ini punya siapa ambilnya kan. Jadi biar tetap dia tidak melanggar ataupun tetap seperti kaidahnya kalau kita mengutip harus menulis siapa yang mengambil itu kan. Nah, di sini kan dibilang gaya bahasa sendiri, kemudian tidak dibubuhkan tanda baca koma. Nah, jadi kan tapi beda di sini penerapannya itu berarti kan habis Odum tidak Odum langsung 2009 kan, tapi biasanya kita kasih koma kan yang udah nih. Nah, itulah kenapa bisa beda nih. Mungkin apa ada yang baca panduan atau enggak? Kalau menurut kalian kayak mana nih? Ada kasih koma atau enggak waktu dibuat di apa namanya tuh di rujukannya? Yang udah ini, yang udah apa tuh? Yang udah buat PKL atau skripsi lah. Ada ngasih koma nggak? Misalkan siapa ya? Misalkan kenapa nih? Edu 2010, Edu, 2010 atau Edu langsung 2010? Yang udah pernah nih gimana? Saya kan kalau apa namanya, kalau nulisnya ya nggak pernah, cuma paling lihat di panduan aja. Kalau di panduan ini kan nggak pakai koma, tapi kalau kaliannya praktekannya pakai koma atau enggak? Yang udah pernah nulis nih. Biasanya pakai koma, Pak. Pakai koma tapi kan? Di panduan. Nah, ini kan panduan yang FPIK saya ambil. Di panduan ini dia kok dibilangnya nggak pakai koma, tapi
penerapannya pas pakai koma nggak dilarang ya, ataupun nggak ditegur atau nggak diingatin ya? Gimana nih kalian? Ada ditegur nggak atau dikoreksi atau apa? Atau emang begitu? Nah, jadi kan di sini kan itulah apa, takutnya kan nggak sinkron atau apa kan, ataupun panduan yang salah. Kan bisa jadi juga kan yang panduan yang buat ini kan itu juga sih namanya. Pasti nggak luput dari silap begitu kan. Kayak mana? Pakai koma ya kalian ya? Saya juga pakai koma sih pikirnya. Biasanya pakai koma. Pakai koma nanti mungkin ya panduannya mungkin salah atau apa kan. Nah, sini bilang waktu pengutipan itu sebaiknya tuh 10 tahun. Jadi kan kalau dia udah terlalu lama, takutnya ke depannya tuh udah agak beda. Misalkan dibilang ikan ini bisa hidup tahan di suhu 24 sampai 26. Rupanya sekarang nggak bisa lagi dia. Dia bisa hidupnya sekarang 27 28. Nah, makanya dia nggak bisa dipakai kalau udah lewat 10 tahun karena keadaannya udah berubah. Nah, itu makanya dibilang kita 10 tahun terakhir. Kadang pun misalkan kita menghitung apa ya? Menghitung rumus kepada matang gonar ataupun menghitung rumus daya tahan tubuh ikan apa tuh, misalkan pakai rumus apa, padahal kita masih aja pakai rumus itu, padahal di daerah tertentu udah ganti rumus, jadi kan jadi ketinggalan kita. Makanya kita selalu mengikuti perkembangan terbaru. Kayak saya dulu kan waktu saya kuliah dulu S2, dibilang kalian mau ambil penelitian apa, kata dosen tuh. Saya mau ambil penelitian tentang ini. Oh boleh. Metode ini pakai apa? Saya pakai metode ini. Oh itu metode udah zaman kali. Di sini udah pakai yang lain, udah pakai yang jauh. Kalian masih yuk pakai metode itu aja. Kami nggak pakai lagi itu. Itu udah bisa pakai itu. Cuman udah nggak zaman lagi. Misalkan kayak dibilang kan, sekarang kita naik motor. Kita naik motor ya bisa naik motor-motor yang baru. Tapi kalau motor-motor lama tuh yang grand atau yang apa tetap motor juga tetap bisa jalan. Jadi tapi udah lama itu. Makanya itulah maksudnya tadi. Kita harus pakai metode-metode yang baru. Sebagian orang dia kalau dikasih metode baru, susah nih Pak, kita harus belajar lagi dari awal. Kadang pun dosennya kan nggak tahu dia. Dosennya nggak tahu siapa yang mau ngajarin ya. Mau nggak mau kita belajar sendiri. Tapi kalau metodenya itu aja, si dosen tuh mungkin ya udah hafal ataupun si mahasiswanya bisa nanya sama senior atau apa. Nah itu makanya disitulah kendala kita susah berkembang untuk ambil metode 10 tahun terakhir ya. Ya, 10 tahun terakhir. Lanjut dah. Nah, di sini kan ini udah di keterangan ya. Ini saya baca aja satu-satu. Nama penulisnya satu orang atau dua orang, nama keluarga, marga, penulisan cantumkan di belakang pernyataan. Kalau ini udah tau lah, ini kan nama belakangnya dimasukin kan kalau orang luar. Kemudian kalau jika ada dua penulis yang bernama keluarga sama dan menulis dua judul tulisan pada tahun yang sama pula, maka kutipannya disajikan sesuai yang tercantum dalam daftar pustaka. Nah, ini kan dikasih A sama B. A sama B ini kan misalkan nama keluarga dia sama. Biasanya nama depannya nggak sama. Misalkan Wetton William, ini Wetton John. Berarti yang A itu si J ya. Padahal si John itu atau apa, ataupun apa ya, betul nggak saya bilang itu? Takutnya saya salah juga. Misalkan nama belakang sama, yang dihitung itu nama depannya atau judul karyanya. Aku saya nanti kalau terlalu ini udah salah-salah ya, namanya saya confirm ke kalian juga kan. Misalkan ya nama sama kan dia harus buat ya A atau B-nya itu apanya yang dilihat pertama kali, apakah dia melihat nama depannya atau melihat karyanya? Nama depannya. Kayaknya Pak. Ya, kalau itulah saya mau bilang nama depan, cuma nanti kalau salah mah agak enak juga kan. Tapi ya apalah, ini kan kayaknya nama depan. Kalau nama depan sama nanti baru karyanya. Nah, ini saya baca yang bawahnya lagi. Hal ini berlaku bagi tiga penulis. Kalau tiga penulis gitu juga. Nanti A, B, dan C. Tapi bisa juga yang ini, apa namanya, dia tuh setahun nulis 2 kali. Nah, bisa juga A dan B, atau mana yang tahunnya duluan lah. Ya. Kemudian di sini, jika penulisnya terdiri 3 orang atau lebih, baik di awal maupun menjajah selanjutnya, nama penulis disajikan hanya 1 orang, lalu ditambah et al. Di tahun belakangnya. Tapi saya lihat kan beberapa ya, contoh S1 di sini dia ada 7-7-nya ditulis. Harusnya kan biasanya dia paling banyak itu,
saya 3 masih mau nulis, tapi sekarang mungkin 2 aja ya. Kalau udah misalkan si A sama si B, si C-nya kalau dia bertiga mungkin masih masuk dia si A, si B, si C. Tapi kalau berempat, si yang pertama aja B dan C-nya tuh add all aja. Nah, jadi kan pas saya lihat beberapa di sini, pernah saya di mana ya saya baca, itu ada terlihat ya orang 77-nya dimasukin, jangan 77 ya, 2 aja lah, sisanya add all. Nah, itulah add all ini lupa siapa namanya. Add all ini kalau bahasa Indonesia dan lain-lain masalah ataupun dan kawan-kawan lah gitu. Jadi kan dia emang nama pertama yang bakal masuk. Nah, kemudian di sini kemudian yang keempat, kutipan laporan dinas lembaga, maka nama dinas dan lembaga tersebut dicantumkan di belakang pernyataan. Oh iya, ini kalau nama kayak nama dinas ya atau ambil data ya kayak gini. Ini pasti udah tahu kalian. Habis itu jika nama keluarga atau marga penulisnya sulit diketahui atau sama sekali tidak digunakan nama keluarga, misal Sunarto Sriwayuni tahun 2020 ditulis nama belakangnya aja. Oh iya, ini bisa nama belakangnya aja. Nah, ini kayaknya udah tahu sih kalian. Nah, jika penulisnya wanita yang mencantumkan namanya tanpa diketahui nama keluarga atau nama suaminya, maka untuk keseragaman dan prinsip ekonomi bahasa tulisan menggunakan nama akhir penulis. Ya, dia pakai nama akhir mah. Karena kan kalau di luar itu dia kalau udah menikah atau apa, dia pakai nama suaminya. Jadi nama belakangnya udah beda. Jadi misalkan kita nggak tahu siapa suaminya tuh dia nggak nulis ya pakai nama dia waktu sebelum menikah aja di depannya. Saya di luar gitu. Jika nomor 7, jika kutipan materi yang sama dari 2 orang penulis atau lebih, maka di antara kedua penulis digunakan batasan tanda baca koma. Nah, ini maksudnya apa nih? Jika kutipan Hasan dan Husin Siddiq. Oh, ya saya pernah lihat. Saya kan kayaknya selama nulis waktu S1 sama S2 itu nggak pernah ada nulis misalkan udah Hasan Husin 2016 ada koma lagi Siddiq 2017. Sementara waktu saya lihat laporan di UTU ini ada dia udah Hasan Husin Siddiq, kadang ada koma lagi satu lagi. Nah, di sini maksudnya tuh ada si Hasan Husin ini dengan Siddiq ini dia ngeluarin pernyataan yang sama, jadinya misalkan dia buat keterangan tadi kayak kepiting tahan di suhu air berapa, si Hasan buat, si Siddiq buat, jadi makin banyak yang buat ini makin bagus karena kan banyak yang ngomong ini bagus ya. Oh, si Hasan Hussein bagus bilang, si Siddiq bagus, berarti udah tepat. Nah, ini maksudnya tadi bahwasannya dia ada koma lagi. Saya pikir kenapa terus ada koma, padahal itu artinya dia banyak yang menyatakan dan bagus. Kemudian apabila nama pengarang bergabung dengan kutipan, maka nama penulis dan tahun tidak dalam satu kurung, tapi hanya tahun saja dalam kurung. Ini maksudnya apa nih ya? Apabila nama pengarang bergabung dengan kutipan. Nomor 8 ini maksudnya kayak mana nih? Kalau saya kadang belum pernah nemuin yang kayak gini. Kalian pernah nemuin apa belum nih? Yang nomor 8. Apabila nama pengarang bergabung dengan kutipan, maka nama penulis dan tahun tidak dalam satu kurung, tapi hanya tahun saja dalam kurung. Bentar ya. Maksudnya ini, misalkan kan nama kita ini, misalkan saya tuh buat karya baru ataupun kalian buat karya baru, tapi kalian ini mengutip diri sendiri. Kalian tuh misalkan siapa ya, misalkan Putri bikin karya, nanti si Putri ini udah pernah punya karya juga sebelumnya, jadi dia mengutip diri sendiri, makanya dia nggak dikurungkan, yang dikurungkan tahun, nama dia nggak dikurung. Nah, itu maksudnya. Saya kok bingung kayak mana, rupanya pengarang itu si penulis maksudnya, karena saya ambil bahannya dari luar kan, pengarang ini si penulis, walaupun penulis itu ikut termasuk dalam tulisan yang dia tulis, makanya dia nggak akan dikurung, cuma dibuat namanya bebas tapi ada kurungnya tahunnya aja. Di sini lanjut. Nah, sekarang kan pengertian daftar pustaka. Kalau tadi kan rujukan tuh kutipan, kalau ini dapus itu ya umum lah. Kalau rujukan itu kebanyakannya di bab 4 kayak pernyataan. Nah, kalau yang dapus itu dia biasanya di bab 2 sih kebanyakan di tinjauan pustaka. Nanti rujukan sama dapus itu nanti masuk juga list-listnya ke dalam daftar pustaka di belakang. Tapi ini kalau penjelasan tentang dapusnya itu, daftar pustaka atau rujukan adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Nah,
Jadi kan untuk menghasilkan karya ilmiah baru kan perlu dilihat juga dia ngutip punya siapa-siapa aja nih. Oh, tapi yang maunya itu kalau ngutip itu misalkan kita penelitian kepiting ya. Jadi yang kutipan tuh semua kepiting, kepiting, kepiting. Masih tiba-tiba nanti ada hiu ataupun ada pari itu agak kurang cocok. Kalau bisa kalian harus lihat ini kepiting semua, ini krustasea semua ataupun ini apa gitu semua. Jadi itu bisa dilihat nanti. Sebenarnya kan kalian juga bisa lihat sendiri dapus kalian. Dapus kalian tuh isinya apa aja sih? Apakah terkait dengan penelitian kalian ataupun nggak terkait? Kalau nggak terkait bagusnya dipindahkan aja, cari yang lain, cari yang betul-betul pas. Nah, kemudian di sini daftar pustaka secara umum terdiri di atas nama penulis. Oh ini ya biasa sih. Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, identitas penerbit, lokasi penerbit ya masih emang gini lah masih umum. Kemudian lanjut bahwa setiap catatan atau kutipan baik berupa kata, kalimat ataupun paragraf yang diambil berasal dari karya tulis orang lain dan kemudian Anda cantumkan ke dalam karya tulis yang Anda susun, maka menjadi kewajiban Anda untuk mencantumkan informasi mengenai sumber tersebut. Nah, di sini kan maksudnya kan nih kenapa mereka harus mencantumkan sumber kalau kita sudah mengutip sesuatu. Bisa gini, misalkan kan kalian itu berhasil menemukan bahwasanya kepiting ini tahan di suhu apa. Nanti kalian bawa keterangan kepiting ini tahan di suhu berapa menurut kalian. Padahal itu udah ada peneliti sebelumnya. Jadi kan kita harus menghargai peneliti sebelumnya ataupun bagian yang kalian ambil atau keterangan dari dia itu harus kalian buat. Misalkan dia bilang kan kepiting ini tahan pada suhu sekian dan hanya bisa hidup pada kepiting yang jenis tertentu dengan perlakuan penambahan mungkin zeolit. Nah, kalian nanti kalau tulis di karya kalian itu bagus sekali. Hebat kali ya si Putri atau si Yuni ini bisa tahu kepiting ini bisa kayak gini. Nah, padahal itu punya orang kalian tulis itu. Kalau orang baca itu kan bisa termasuk pelanggaran ya. Cuman bagi orang-orang yang tahu aja, kalau bukan karyanya ya percaya aja, oh ini karya si Putri, oh ini karya si Yuni, padahal itu karya orang, makanya ditulis. Cuman kan dia hukumannya itu belum berat, maksudnya kayaknya nggak ada yang pidana sih, cuman biasanya dicabut sanksi akademik. Kalau ya dosen mungkin ya dicabut fungsionalnya ataupun di stop ngajarnya. Kalau mahasiswa juga mungkin ditahan ijazahnya atau apa kalau dia memplagiat punya orang lain. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kebanyakan nggak ketahuan, cuman bagusnya jangan. Pasti bakal sekarang udah canggih mesin Google tuh kalau dicari punya siapa. Misalkan kalian bilang kepiting ini tahan di suhu segini, nanti keluar ya rata-rata misalnya punya si odum nanti sekali ada punya Putri. Kenapa bisa kayak gini? Oh berarti dia membilang itu punya dia, padahal itu punya orang dari sana. Makanya harus dikutip lah, daftar pustakanya itu perlu. Nah, dan itu juga sebagai etika kita sebagai penulis. Nah, sebenarnya kan banyak sih orang yang ngutip aja terus nggak tulis, ataupun dia ditulis nama yang lainnya asal-asalan. Nah, itu sebenarnya nggak bagus. Memang agak susah dideteksi, tapi itu nggak bagus. Makanya kita harus nulis dapusnya secara benar. Kemudian fungsi daftar pustaka itu menjadi karya tulis menjadi valid karena disusun berdasarkan referensi yang sudah ada sesuai bidang kalian masing-masing. Nah, maksudnya valid di sini itu kalau penelitian kalian kepiting atau ikan, pendukungnya misalkan kepitingnya ada 10 biji atau 15 biji, ikannya 10 biji atau 15 biji, itu udah valid. Misalkan penelitian kalian kepiting tapi referensinya hiu atau ikan lele, itu nggak valid namanya. Gimana caranya dia penelitian kepiting kalau dapusnya ikan lele sama ikan hiu? Berarti dia ngasal-ngasal aja, ngutip-ngutip di mana. Itu bisa dibaca sebenarnya. Oh, waktu orang periksa, oh dapusnya kayak gini, berarti dia ngasal. Kemudian tanggung jawab ilmiah atau apresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan karya orang lain, dan saya jelasin tadi kan, menghindari karya tulis dari plagiat juga ada jelas kan, memenuhi syarat utama penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, ini kan masuk ada satu lagi dia yang penting. Karena kan misalkan kita ngambil daftar pustaka, misalkan kita mau nyari karya seseorang, oh saya mau buat penelitian tentang kepiting nih, saya ambil dulu bahan di punya orang. Oh punya orang nih nggak ketemu kok bahannya, sudah saya baca 5 bab nggak ketemu bahannya. Kalian buka dapus, kalian paste di Google nanti, karena kan biasanya kalau penelitian kepiting, dapusnya kepiting juga. Mungkin kalian paste dapusnya ke Google itu, kalian cari artikelnya, nah dapat itu artikel yang kalian butuh. Jadi sekali ambil karya orang bisa diklik
dapusnya juga. Tapi kalau jurnal yang udah maju ya, udah tingkat tinggi ataupun internasional itu nggak di dapusnya, dia di bab 2 atau bab 4. Kalau yang ada kutipan dari orang lain tuh tulisannya biru. Waktu kalian klik langsung ngarahkan ke artikel tuh. Jadi kalian bisa bisa sekali ngambil karya, kalian bisa ngambil dapus-dapus yang lain juga. Jadi kan lebih mudah kan. Kemudian tujuan daftar pustaka memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mencari referensi lain. Oh ini saya bilang barusan. Jadi kan kita nih, nah ini contohnya nih, ini kan dapus kan. Saya udah baca nih 5 biji nggak dapat. Aduh, nah kita lihat yang ini, kalian copy, taruh di Google itu, nanti keluar sendiri karya-karya gini, kalian ambil. Nah, kalian baca lagi dia nggak dapat, copy lagi dapusnya. Jadi kan mudah lah sekarang nih sebenarnya kalau untuk dapus. Memudahkan pembaca dalam mengembangkan karya tulis yang telah kamu buat agar menjadi lebih sempurna. Ya itu ya sih ke dapus ini pengaruh dia. Nanti kelihatan misalkan tapi sekarang kayaknya nggak disuruh sih internasional. Disuruh internasional, ada disuruh internasional nggak kalau S1? Saya dulu nggak ada, tapi udah lama saya S1. Ada disuruh nggak internasional? Apa nasional semua? Ada suruh ambil jurnal atau buku internasional berapa biji minimal? Atau dapusnya minimal berapa kalau kalian nih? Karena kan saya belum sempat nanyain itu waktu ujian atau bimbing kan. Berapa biji? Dapusnya berapa minimal? Minimal dapusnya. Berapa ya? Harus 30 kah? Saya dulu 25. Kalau S1, S2 berapa ya? S2 entah 30. Dan ada luar negerinya sekitar 70%. Kalau di sini berapa biji suruh minimal dapus? Nanti takutnya saya pas bimbingan nanti dapusnya cuma 7 biji lagi. Jadi kalau kurang nanti bisa kita suruh banyak lagi. Kalau kalian berapa banyak dapusnya? Kurang yang kalian ingat. Dapusnya berapa biji? Habis itu ya apakah di Indonesia semua kah atau ada 10, internasional? Pak. 10 ya? 30 Pak, 20. Oh. 20, Satu Pak. lembar. Kalau 20 udah lumayan banyak. Kalau 10 dikit. Kayaknya nggak mungkin 20. Kalau antara mungkin 20-25 lah mungkin ke satu. Ada internasionalnya nggak? Ada wajib internasional nggak? Berapa biji misalkan? Atau Indonesia semua nggak apa-apa? Internasional. Mungkin kan harus ada misalkan 3 biji Ada aja. Pak. Berapa? Berapa biji? Berapa buah lah? Berapa biji? Berapa ya? Di panduan ya saya juga belum baca sih. Harusnya kalian lah kurang lebih tahunya ya. Mungkin ada ya sekitar 3 atau 4 buah mungkin kan. Bisa lah tuh dicari. Sekarang mah udah mudah sih gitu, tinggal cari yang internasional, dapat, download, terjemahkan. Udah, enggak susah-susah lagi. Nah, di sini pengetikan daftar pustaka. Nah, sini jelaskin lagi kan, misalkan kalau nama orang barat dia dibalik nama belakangnya keluarganya dulu baru nama depan. Tapi kalau dia orang-orang Asia kayak Korea, Cina atau apa, dia nama keluarganya udah di depan. Hanya dia jarang dibalik ini. Contoh nih yang Cina ya. Quick-nya tetap di depan sini, kalau yang orang barat diganti kan. Kalau yang Korea atau apa mungkin nggak diganti. Itu kalau nama Indonesia masih dibalik juga kan. Nah, sini gelar kebangsawanan, akademik, keagamaan tidak perlu tulis. Misalkan kebangsawanan kayak apa ya? Kalau di luar negeri sir kan, sir. Kalau yang kebangsawanan kayak kalau di Aceh ini yang Tengku, bukan Teuku ya. Kalau yang Teuku kayak Teku Oka tuh masuk, ada dia nama. Tapi kalau Tengku kayak Ustadz tuh nggak masuk. Atau Haji nggak masuk kayaknya. Kalau gelar akademik ini detail yang ya SPI, MSI, atau DR nggak masuk. Keagamaan juga nggak tulis. Kemudian tidak ada nama penulis judul karya dituliskan sebagai tema utama. Nah ini ya emang nggak ada nama sebagai judul, nggak ada emang. Baris kedua jaraknya 1,25. Ini maksudnya 1,25. Cuman kita pakai tab aja, apa disesuaikan dengan rulernya kan, bisa disesuaikan lah. Kemudian daftar pustaka diurut sesuai abjad. Ya ini udah bisa kan, ini Harvard style cara tulisnya yang kayak gini contohnya.
Oh, kemarin saya apa bilang? Kemarin kan nggak salah udah ada yang bisa daftar isi otomatis kan. Kalau daftar pustaka otomatis sudah ada yang bisa belum? Saya belum bisa. Kalau bisa sih, belum perlu makanya saya nggak pakai. Tapi kalau udah disuruh pasti bisa juga. Belum, Pak. Belum kan? Belum. Karena orang sini bilang ada aplikasi Mendeley. Entah nanti kalau nggak buka aja di Ya. YouTube atau apa. Katanya dia bisa otomatis buat dapur. Jadi kan sebenarnya kalau belajar tuh udah makin mudah. Nanti kalau ada butuh apa pasti bisa. Cuman kan sekarang kalau cuman nulis dapus di bawah 20 ya masih sanggup kita edit. Tapi misalkan dapusnya harus 40, nah itu baru kita pakai Mendeley. Tapi kalau cuman dikit-dikit masih bisa lah, setengah-setengah hari atau apa, masih sanggup. Kemudian nih sumber dari buku. Kalau penulis tunggal gini ya, jelas lah ini satu orang kan. Nah, penulis dua orang kayak gini. Ini nama barat ini ada dua. Pertama namanya, koma. Nah, nama belakangnya kan pindah ke depan. Itu koma, tapi pas nama berikutnya tuh titik dia. So, baru pas perpisahannya baru titik koma. Itu juga terakhirnya baru titik. Emang hal-hal kecil gini sih sebenarnya ada sama tiga record. Lanjut dulu lah, nanti mungkin kita jawabnya ada. Ataupun kalau kalian mau bagus ya kalian lihat aja panduannya kan, kalian sama-samain atau apa. Tapi kalau emang nggak dikoreksi ya nanti aja pas mau sidang atau apa kan. Nah di sini kan kalau penulisnya berupa tim atau lembaga ya kayak gini tulisnya nih. Lembaga tuh kayak apa ya? Kalau di sini mungkin World Conservation Society kayak WCS atau apa kan. Nah ini kan kalau buku berseri ini bukunya tuh ada chapter volume 1, volume 6 atau apa kan. Ini buku terjemahan kayak ini juga caranya. Udah ada dibuat semua di panduan. Jadi kalian udah mudah lah cara nulisnya. Kemudian ini artikel dalam bab buku yang diedit. Maksudnya nih kan ada artikel tapi dibahas di buku. Nah, itu dia kayak gini model buatnya. Ini artikelnya apa, ini bukunya apa. Kemudian ini artikel istilah dalam buku referensi juga kayak gini. Kemudian ini makalah seminar. Ini penting nih. Kalau makalah seminar ini kan sering kalian dapat dan sebagian ada boleh dimasukin, sebagian juga enggak. Di sini ditulis dia presented, maksudnya kalau Inggris kan presented at meeting. Nah, kalau kita mungkin dipresentasikan pada proceeding lah gitu. Jadi bisa tuh konferensi ilmiah. Jadi kan bisa kalian lihat. Mungkin konferensi ilmiah itu kan sekarang nggak mesti kalian harus datang ke daerah ke acara apa kalian nonton. Mungkin di YouTube tuh kalau kalian lihat webinar, tapi kalau yang ngomongnya itu orang penting, selevel pejabat atau dosen atau apa, itu bisa kalian kutip di sini. Menurut Bapak Fulan dipresentasikan pada webinar apa, bisa. Tapi kalau yang ngomong selevel saya atau orang biasa nggak bisa tuh, karena kan bukan pakarnya. Ini sumber di artikel berseri kayak gini, artikel majalah juga. Oh majalah nih, majalah kayak mana ya? Majalah iya pasti ada kayak bertanya lah atau apa karena maksudnya beda, dia ada halaman, ada kalau yang dapat halaman buat halamannya biar tahu nih di halaman berapa. Kemudian surat kabar atau apa kan, ini resensi buku dalam jurnal, maksudnya itu di jurnal itu ada ngebahas buku punya siapa dibahas di jurnal itu. Ini misalkan kalian dapat di jurnal yang ada membahas buku seseorang, yang kalian butuh itu ada di buku itu. Jadi yang kalian masukin jangan jurnal aja, bukunya juga dimasukin. Nah, jadi kan intinya jurnal itu membahas buku dan saya mengambil bagian yang pentingnya dari situ. Karena kalau kalian ambil jurnalnya aja, si pembuat bukunya merasa kayak mana ya? Kalian merasa salah kutip, itu kan karya saya, kenapa kalian bilang karya si jurnal itu? Nah, itu takutnya kalau ada orang komplainnya atau apa kan. Ini publikasi elektronik ini maksudnya e-publication. Dia harus kalau bisa ada linknya. Nah, dia ada linknya. Kan jadi kan orang bisa cek terus ini apa namanya? Oh, ini apa namanya? Oh, ini di sini dibuka di apa kan? Nah, terus biasanya ya kalau yang online tuh pakai pakai apa namanya? Linknya. Ini yang tanpa doi. Doi itu maksudnya kayak nomor seri jurnal. Jadi kan lebih resmi lah kalau ada DOI ya namanya, itu lebih bagus, harus tampilkan, jadi kan lebih resmi kan, bukan selain link aja. Nah di sini kan dijelasin apa sih beda daftar pustaka sama rujukan itu. Nah kalau daftar pustaka itu
Ini saya singkat aja, kemudian terjemahkan dalam satu. Nah, ini kan kalau daftar pustaka itu kalian misalnya membaca sesuatu mungkin ada ide, ada apa kan kalian tuliskan di situ, kalian tulis sumbernya ataupun kalian kutip. Biasanya orang bukan anak sih, mahasiswa sekarang dia jarang misalkan baca buku apa tiba-tiba teringat dengan karyanya ditulis separagraf, baru dia tulis ini punya buku si Odum atau apa. Sekarang biasanya dipaste. Begitu dia dapat apa yang dia mau dipastenya terus ditulis. Nah itu kalau dia memaste semacam bukan pendapat ya, cuma dia ke info-info biasa itu dia daftar pustaka. Tapi kalau udah bentuknya berupa pendapat itu baru ini rujukan. Nah situ bedanya. Nah ini contohnya kalau ini contohnya apa ya? Kayak dua gambar ini semacam rujukan ya, tapi dia ini bukan rujukan ilmiah, dia rujukan ya pendapat pribadi dia. Tapi kalau rujukan ilmiah mungkin misalkan ya, benih lobster itu nggak cocok dijual, dia lebih cocok dipelihara. Menurut siapa? Nah itu dia rujukan. Tapi kalau cerita benih lobster dapat hidup di suhu ini, dia gini. Nah itu lebih ke penjabaran data, bisa masuk daftar pustaka. Tapi kalau yang pendapat lebih ke pendapat itu masuk rujukan. Pendapat itu kebanyakan bisa dilihatnya di bab 4. Bab 4 itu kebanyakannya terutama di pembahasannya. Kalau jurnal luar tuh di dua pembagian dia, ada hasil, ada pembahasan. Kalau hasil itu jadi daftar pustaka, tapi kalau pembahasan sinyal nih. Bentar ya, share screen ulang dulu. Udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan nih? Ini udah kelihatan belum? Gimana? Udah kelihatan atau belum kelihatan? Mana nih? Mana nih? Udah kelihatan belum nih? Gimana? Udah kelihatan belum? Layarnya. Oh, Satria si Husnul ya, kira siapa? Ini udah kelihatan belum gambarnya? Takut saya ngomong nih gambarnya nggak muncul, jadi ya, aduh jaringannya lah. Aduh. Oke, udah kelihatan lagi belum? Ganggu kali jaringannya. Udah kelihatan belum? Kalau udah kelihatan kan saya bisa lanjut bicara kan, tapi kalau nggak kelihatan ya, gimana mau ngomong kalau slide-nya bergerak? Udah kelihatan slide belum Pak kalian? Aduh, internet unstable lagi. Udah kelihatan belum? Atau suara saya nggak sampai Pak kalian nih, jaringan nih? Gimana nih? Nggak kelihatan, Pak. Wah, parah jaringan ini. Aduh, gimana nih ya? Saya ulang share screen aja lah, kalau gitu. Belum kelihatan kan? Bisa ngeloading nih. Aduh, duduk. Saya stop share dulu. Udah kelihatan belum? Slide-nya udah. Udah kan? Gambar yang 2 orang kan? Kopi pindah aja. Nah, ini kita lanjut yang berikutnya kan. Ini yang perbedaan kutipan tadi udah jelas kan? Kutipan itu lebih berupa pendapat, tapi kalau daftar pustaka itu kayak berupa data-data atau apa kan. Nah, di sini perbedaan mendasar adalah daftar pustaka merupakan catatan sejumlah buku. Padahal kuliahnya tinggal dikit lagi materinya. Kok kayak gini ya? Lah. Tanggung kok diberhentikan. Berarti saya lanjut ngomong aja terus lah. Di sini kan perbedaan mendasar antara daftar pustaka, kalau daftar pustaka itu merupakan catatan sejumlah buku, daftar kepustakaan yang berkesan tidak dikutip atau tidak dirujuk. Dia lebih ke data-data ataupun ya semacam info-info lah. Sedangkan kalau rujukan itu merupakan deretan sejumlah buku yang telah dikutip atau dirujuk dalam tulisan. Jadi dia pendapat-pendapat atau apa ataupun hasil-hasil penelitian itu yang dinyatakan ya bahwasanya daerah ini cocok untuk apa ataupun ikan ini bagus hidup di daerah apa, itu dia bisa dijadikan rujukan. Aduh, capek nih kuliah kayak gini.
Haleluya. Ini materinya kan udah selesai sebenarnya. Cuman satu slide terakhir tuh macetnya sampai 5 kali di slide terakhir. Jadi kan susah. Ini kan saya mau ngasih ada 2 kuis nih. Sambil nunggu apa ya? Saya kasih pertanyaan terus ya. Sampai nanti saya kasih lihat pertanyaannya dulu. Nanti sambilan saya absen dijawab ya. Mana ya? Aduh, saya back dulu nih. Nah, ini pertanyaan yang pertama ya. Kalau yang udah kuis kan saya cek tadi kan si Yuni, Anita sama si Habil. Jadi yang ini kuisnya untuk yang belum kan. Nah, di sini kuis yang pertama itu apa namanya? Ini 2 kali ngeloading lagi. Saya cukupkan aja lah kuliahnya. Ini saya tunggu 2 kali lagi aja ya. 2 kali hilang koneksi ya udah cukup aja, kasihan juga nih gini-gini aja. Suara saya udah kedengaran belum? Suara saya udah terdengar atau belum ya? Gimana nih kok nggak terdengar ya? Suara saya udah kedengaran belum? Halo? Suara saya udah kedengaran? Ini kalau 2 kali lagi lost connection, kita cukupkan aja lah kuliahnya. Tapi kalau masih bisa, saya mau ngasih. Udah kan? Soalnya Putus Pak, kedengaran. putus-putus ya. Dengar Pak, tapi suara Bapak kayak slow Pak. Astagfirullah. Padahal suara kalian yang slow motion. Rupanya suara saya situ ya slow motion ya. Lain kali Pak. Agak beda ya. Putus. Oh, ya udahlah, siap sen aja lah dulu lah Ya sambil putus. putus ya. Susah juga gini ya. Ntar dulu. Ini Anita tadi ada kan. Faizil ada nggak Faizil? Faizil nggak ada. Mahraban ada. Faizil Nur Amisa ada nggak? Seradius ada. Kalau kedengaran putus. Yang lain terdengar nggak? Kalau si Nur Karya nggak terdengar tuh. Apa semua kayak gitu? Putus. Yang lain kayak mana? Si Nur aja atau yang lain kayak mana nih? Sama juga. Yang lain nggak jawab, nggak dengar berarti apa ya? Ais, kenapa bisa kayak gini ya zoomnya? Nah ini Putri ada, Yuni ada, Nur Karya ada, Ilham nggak ada, Fazli ada. Ini kesempatan terakhir ya, kalau ini nggak connect lagi berarti udah cukup aja kuliahnya nih. Udah berapa kali nih, masa berapa kali koneksinya ini nggak stabil. Udah terdengar lagi belum suara saya? Atau masih putus-putus? Atau saya Faizil nggak ada ya? Atau ada Faizil nggak? Faizil. Suara siapa ini? Faizil ada nggak? Nur Amisa tadi nggak kelihatan. Faizil, Nur Amisa nggak kelihatan sih tadi. Si Ju juga nggak ada, sama Ilham. Terdengar nggak nih suara nih? Kalau terdengar kan mau kasih kuis. Kalau nggak terdengar ya kuisnya nanti di kolom komen YouTube-nya aja. Kalau masih dengar kan lebih bagus kita dengar langsung kan. Terdengar nggak? Berarti kuliahnya kayaknya sampai di sini aja lah dulu lah. Udah apa namanya? Gini-gini aja nih Zoom-nya. Berarti sekian dulu pertemuan hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.